Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2677 sampai bab 2680. Ada apa? Xiao Liejun juga panik. Kami baru saja melakukan pemindaian menyeluruh terhadap makhluk-makhluk ini. Kami menemukan bahwa mereka tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tidak ada titik lemah dimanapun dalam hal ini. Tubuh, tampaknya pihak lain sengaja dan telah lama mengetahui pemindaian kami. Jadi tidak ada kelemahan, namun kami menemukan bahwa makhluk raksasa ini memiliki inti. Dan inti tersebut seharusnya jadilah otak makhluk ini, juga merupakan sumber energi, tepat di tengah-tengah tubuh mereka. Tapi itu juga bagian tubuh yang paling sulit diserang. Inti hanya bisa berupa tercapai setelah semua perisai skala di tubuh rusak. Kemungkinan besar lawan sengaja menyerang inti tersembunyi di tempat yang paling sulit untuk diserang. Jadi bisa dikatakan mereka tidak memiliki kekurangan sama sekali. Bahkan Xiao Liejun dan yang lainnya jatuh ke lautan api. Tidak ada pertahanan yang bisa dihentikan dalam serangan seperti ini. Senjata dan kereta yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur berantakan. Dalam keadaan yang mengerikan di depan gelombang energi, pangkalan itu hancur seketika. Boom! Boom! 100 leviatan di depan meluncurkan gelombang kejut energi secara bersamaan. Boom! 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 Ratusan di depan mengumpulkan 800 gelombang cahaya energi, menyebabkan pemandangan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang untuk beberapa saat. Ini setara dengan seorang leviatan yang memiliki 8 gelombang cahaya energi pada saat yang bersamaan. Akhirnya diteruskan ke leviatan di depan. Saya melihat pancaran energi biru berkumpul di setiap leviatan, berpindah dari satu ke yang lain. Seolah-olah akan terjadi gempa berkekuatan 10 skala Richter. Semua orang terguncang berkeping-keping. Dunia terkejut. Tiba-tiba terdengar suara tanah bergetar, berdengung-berdengung. Ada 100 leviatan dalam satu kelompok, dan total 8 kelompok masih berdiri. Mereka mulai berbaris menjadi satu tim. Para leviatan di depan tiba-tiba berhenti menyerang. Namun saat ini, baiklah, kita bisa membuat rencana. Menyusun regu pembunuh untuk menyerang. Posisinya relatif stabil sekarang. Kita masih punya waktu. Ini bisa membuat Xiao Liejun sedikit lebih bahagia. Leviatan telah melancarkan serangan berulang kali, tetapi mereka semua dikalahkan diblokir oleh posisi yang kokoh. Namun, sekarang kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Xiao Liejun menoleh ke belakang dan berkata, alangkah baiknya jika orang kuat seperti Tian's Mansion ada di sini. Jika kamu bekerja sama dengan rencanaku, itu mungkin saja terjadi. Jika kita mengirimkan pasukan bunuh diri untuk mengebom secara bergantian, saya bisa tidak mengguncang mereka. Kalau begitu kita gunakan semua jenis mesin kecil untuk melakukan pengeboman jarak dekat. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Mari kita gunakan semua senjata untuk merobohkan semua perisai pelindung mereka. Yang terbaik adalah merobohkan atau melonggarkan sisik di tubuh mereka, meskipun mereka terluka ringan. Tidak apa-apa, meski hampir mustahil, setidaknya saya tahu cara menghancurkan makhluk raksasa ini. Namun ini juga kabar baik, meskipun ini adalah berita buruk. Setelah keluar, Xiao Liejun memasang wajah muram. Sebaiknya aku mencobanya. Namun saat ini, tidak ada yang mendengarnya, karena inti mereka memiliki kekuatan magis kemampuan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Ada banyak materi di dalamnya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin itulah alasan pemulihannya. Pada saat ini, orang lain berkata, ada hal menakutkan lainnya. Bahkan jika mereka merusak tubuh mereka, itu tidak ada gunanya. Xiao Liejun memimpin semua orang keluar dari ruang komando. Oke, saya mengerti. Ikut saya. Seluruh ruang komando dipenuhi awan, dan semua orang tampak murung. Perkataan beberapa orang, terus terang, tunggu sampai kita dapat merusak inti mereka. Saya kira seluruh pasukan kita telah dimusnahkan. Sulit, hampir mustahil, sulit bagi persenjataan kita untuk merusak inti mereka. Xiao Liejun juga menambahkan, semua konfigurasi senjata. Lalu apakah senjata kita yang ada dapat merusak intinya? Untuk pergi atau tidak,
Tian Sensui sedang berjuang keras. Perjuangan, dia pasti akan mati, hanya dibutuhkan satu pisau. Benar, murid agung Dewa Kegelapan tertawa sedih, pergilah. Satu tusukan lagi dan aku akan mati, itu sebabnya mereka menusuk darah dan dagingnya sendiri. Jelas kedua belah pihak telah mengalami kesulitan, dan Tian Sensui berpikir untuk pergi. Dan murid agung Dewa Kegelapan di depannya sudah memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Otaknya masih berpikir, Tian Sensui yang terperangkap masih menemui jalan buntu. Saat ini, pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Mereka tidak hanya ingin menghentikannya, tetapi juga menghilangkannya sebanyak mungkin. Tunggu saja bala bantuan dari Tian's Mansion datang ke sini. Sekarang pegunungan dan dataran Gunung Langya di utara dipenuhi orang-orang kuat dan pejuang mati yang dilatih oleh laboratorium para dewa. Masih digunakan, namun untuk memaksimalkan efeknya. Seharusnya tidak tampil ke depan, sekarang untuk menembak bala bantuan dari klan Baolong di Tian's Mansion. Mereka mengerahkan banyak orang kuat dari markas lain di laboratorium dewa. Meskipun pangkalan di Beijing adalah markas besarnya, tapi di tempat lain, tapi yang tidak disangka Ye Junlin adalah pendeta kepala tidak ada di ibu kota. Total ada 7 pangkalan, Tuan di Daxia. Sisi tidak hanya memiliki satu pangkalan di ibu kota, tetapi juga memiliki pangkalan di wilayah Laut Utara, Barat, Selatan, dan bahkan Selatan. Petugas intelijen bertanya, ngomong-ngomong, orang-orang kita hampir berkumpul. Orang kuat rahasia dari pangkalan lain di Daxia telah berkumpul dalam satu-satunya cara untuk memperkuat Tian's Mansion. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Tuan X sangat lega. Dalam hal ini lebih menggambarkan dugaan kita. Mereka pasti akan melancarkan serangan ke Daxia, yang lain menjawab. Masih percuma, logikanya, mereka seharusnya sudah sampai. Tapi mereka belum melihat jejaknya, tanya Pak X. Apakah ada kabar dari industri maya dan organisasi Alkitab? Artinya tak terkalahkan dalam segala aspek, ia dijuluki Hexagonal Behemoth oleh Laboratorium Dewa. Tidak ada kekurangan, ini adalah karya kebanggaan Dokter Kegelapan, dan menggabungkan banyak teknologi dunia lain dari Laboratorium Dewa. Setelah mengetahui hasilnya, Laboratorium Dewa terus membiarkan Leviathan terus maju. Lanjutkan, Xiao Liejun gila. Dukungan. Tolong dukung, itu akan jadi masalah besar, kalau modalnya hilang. Kelompok Leviathan ini begitu merajalela hingga bisa langsung membanjiri ibu kota. Tidak ada orang yang lebih memahami arti langkah selanjutnya selain dia. Dia langsung menangis, Xiao Liejun tidak bisa lepas dari kesalahan. Level yang paling penting hilang, aku tidak berguna. Semuanya salahku, level terpenting telah hilang. Kemanapun ia pergi, kehidupan akan hancur. Ini juga dapat dikembangkan secara paralel. Suku Lewi bisa pergi ke utara atau selatan, maka segalanya menjadi mudah. Ini sama saja dengan benar-benar membuka pintu bagi Daxia. Setelah garis pertahanan ini dipatahkan, kekuatan sebenarnya dari Leviathan terungkap. Semua telah dilanggar, tidak hanya posisi yang mereka pegang. Posisi lain di depan yang sama juga mengalami serangan yang sama dari Leviathan. Xiao Liejun hampir menangis, namun, gelombang kerugian ini sangat besar dan tidak dapat diprediksi. Xiao Liejun dan yang lainnya segera mengungsi. Mundur, kerugiannya semakin besar. Kota itu rata dengan tanah, dan sebuah lubang besar muncul di depan kami. Gelombang serangan terkuat lainnya berdasarkan yang asli. Boom, masih sama. Benar saja, gelombang serangan kedua Leviathan datang lagi. Bas, teriak Xiao Liejun. Mundur, cepat mundur, semua orang menyelamatkan Xiao Liejun dari lautan api. Selamatkan bos Xiao secepatnya. Korban yang tak terhitung jumlahnya, serangan ini langsung menghancurkan posisi memakai. Membuka jalan bagi laboratorium dewa, memungkinkan mereka muncul ke permukaan untuk menghadapi Daxia. Mereka melakukannya dengan sengaja, otoritas saya sebenarnya tidak cukup. Semua ini diizinkan oleh Biro Perisai Langit dan bahkan Kerajaan Elang Perang. Agen Black Hawk mengerti. Dengar ini, Kepala Biro Smith tersenyum dan berkata, sebenarnya, Anda telah bekerja sama dengan Laboratorium Dewa sejak awal, dan kami tahu tentang izin terbuka. Dan pikirkanlah,
Jika kami tidak mengizinkan sengaja, izin Anda apakah cukup dengan mudah menyalakan semua pembangkit listrik energi? Ini mengejutkannya hingga berkeringat dingin. Tiba-tiba sebuah pikiran mengejutkan terlintas di benak agen Black Hawk tersebut. Mungkinkah negara Elang Perang memiliki statusnya saat ini, dan Laboratorium Dewa telah memberikan kontribusi terbesar? Bukankah Laboratorium Dewa harus kuat? Bukankah seperti ini? Ekspresi agen Black Hawk berubah drastis. Smith, kepala biro, mengatakan hal ini. Tiba-tiba, kepala biro, Smith, tersenyum misterius. Kalau begitu, di mata Anda, negara Elang Perang kita lebih lemah daripada Laboratorium Dewa. Apakah menurut Anda kita mengandalkannya sebelumnya? Apakah menurut Anda meskipun kita bekerja sama, kita masih kalah dengan Laboratorium Dewa? Agen Black Hawk mengerucutkan bibirnya, tetapi menilai dari situasi saat ini, Daxia lah yang disalahgunakan. Maka kita harus menghadapi musuh yang sangat kuat, Laboratorium Para Dewa. Itu ancaman yang jauh lebih besar daripada Daxia, Smith, pemimpin permainan, dikatakan. Jadi, Anda tidak perlu khawatir, ini adalah hal yang baik bagi kami. Biarkan mereka berdua kalah, meskipun lawannya adalah pemimpin Biro Perisai Langit. Oleh karena itu, agen Black Hawk tidak berkata apa-apa. Ini benar-benar dapat menyelamatkan hidup Anda di saat-saat kritis. Ini setara dengan mengendalikan sebuah rahasia besar di dunia. Meski hanya 2 atau 3, lagi pula, tidak banyak orang di dunia yang mengetahui kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya, bukan? Selain itu, Anda juga dapat menggunakan rahasia Ye Junlin sebagai keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Lagi pula, semakin banyak Anda berbicara, semakin cepat Anda mati. Saya hanya berbicara tentang Laboratorium Dewa, tidak lebih dari itu, terutama tentang Ye Junlin. Oleh karena itu, agen Black Hawk sengaja tetap waspada. Tapi dari yang kudengar, aku tidak tahu kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Kami bahkan sudah mengetahui keberadaan Laboratorium Dewa terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, pejabat senior Biro Perisai Langit mengetahui hubungan rahasia mereka dengan Laboratorium Dewa. Agen Black Hawk menghela nafas lega setelah mendengarkan. Melihat keterkejutan agen Black Hawk, Kepala Biro Perisai Langit berkata, "Kami semua tahu tentang kontak rahasia Anda dengan Laboratorium Dewa. Termasuk terakhir kali Anda menangkap Ye Junlin dan kembali. Kami semua tahu bahwa Anda melakukannya untuk Laboratorium Dewa." Tampaknya Sada sudah mengetahui bahwa dia menyembunyikan Leviathan di bawah pembangkit listrik energi untuk digunakan di Laboratorium Dewa. Agen Black Hawk terkejut. Tidak apa-apa, biarkan mereka saling membunuh. Agen Black Hawk tidak menyangka Smith, bos Biro SHIELD, akan menemukannya. Setelah kembali ke Biro Perisai Langit, Anda bisa melepaskannya. Menurut Pak X, dia bukan lagi ancaman. Agen Black Hawk telah diantar ke negeri Elang Perang. Bagaimana negara lain tidak takut, kerugiannya terlalu besar sekarang. Bahkan Daxia tidak dapat menghentikannya dan terus mundur. Lagi pula, makhluk raksasa kali ini terlalu menakutkan. Bahkan sempat panik, kepanikan terjadi di mana-mana. Seluruh dunia terkejut. Sekarang saya mendengar bahwa Daxia diserang lagi, dan itu sangat kuat. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir ini, seluruh belahan dunia diserang oleh makhluk raksasa. Seluruh dunia sedang gempar. Saat ini, semua orang di seluruh dunia hampir mengetahui berita tentang makhluk raksasa yang menyerang Daxia. Bahkan momentumnya lebih baik. Semuanya berkembang sesuai prediksi Laboratorium Dewa. Jangan bunuh dia, aku tidak akan pergi. Tian Sensui benar-benar gila. Dia baru saja melihat orang-orang ini menikam murid tertuanya lebih dari selusin kali. Kedua orang ini kejam dan pasti akan membunuh mereka. Tapi darah dagingnya sendiri pasti akan mati. Jika kita keluar, kita masih bisa menyelamatkan Daxia. Pak, hanya ketika level Xiao Liejun benar-benar rusak, Daxia akan benar-benar runtuh, dan kemudian area terlarang 76 juga akan diambil alih. Tindakan, apakah mereka juga mengkhawatirkan punggung Daxia gerakan naik dan kartu truf? Lihat, kami belum cukup merangsang. Mengapa orang-orang di tanah terlarang no? 76 belum mengambil tindakan. Apakah mereka masih menunggu dan menonton?
Sekarang pertarungan putus asa Xiao Liejun pasti akan menciptakan rintangan besar. Strategi laboratorium dewa adalah membuat 800 Leviathan terus menuju utara dan menyerang Huang Long. Berita tentang pertahanan putus asa Xiao Liejun bersama timnya sampai ke laboratorium dewa. Jika tidak ada satupun Leviathan yang bisa melewatinya. Kecuali mereka sudah mati, saya mempunyai ide untuk memusnahkan seluruh pasukan. Xiao Liejun telah membuat persiapan mental untuk semua orang sebelumnya. Bahkan jika kita semua mati di sini, kita tidak bisa mundur lagi. Kita semua akan disalib di sini, saudara-saudara, ini satu-satunya jalan menuju utara. Kita tidak bisa mundur lagi, mereka akan mempertahankan wilayah ini ke arah utara. Tidak ada yang membela sama sekali, bagaimanapun, jalur selatan adalah pintu gerbang. Artinya semua yang bisa mendukung kami akan berkumpul di front selatan. Permintaan Xiao Liejun adalah bala bantuan lain untuk mendukung garis pertahanan selatan. Oleh karena itu, namun tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda pergi ke selatan. Posisi di sini hanya dapat menghalangi mereka untuk terus menuju ke utara. Namun level termuda di depan telah ditembus. Anda dapat memblokir satu blok. Semuanya sudah jadi, dan memiliki keunggulan alami. Semuanya sudah dikonfigurasi. Tempat ini kebetulan merupakan markas utama zona perang selatan. Xiao Liejun dan kelompoknya telah mundur ke posisi sebelumnya yang berjarak 100 km. Namun hal ini tidak memuaskan dahaga Anda sama sekali. Paling banyak hanya dukungan udara, dan pasukan transportasi besar telah tiba di satu titik. Kecepatan perjalanan sangat lambat, sama sekali tidak mungkin. Anda belum tahu di mana tempatnya, jumlahnya tidak banyak. Dorong secara horizontal, tersedia kemanapun Anda pergi. Kuncinya adalah tentara yang mati ini tetap hidup seperti lalat. Sedemikian rupa sehingga kita belum bisa mencapainya. Dalam hal ini, jarak berjalan kaki akan terlalu jauh. Pasukan besar Jiang Ye mengalami sedikit gangguan dan segera mulai mengambil jalan memutar. Bahkan dukungan udara menerima gangguan dan serangan. Tidak dapat bergerak maju secara normal, itu karena semuanya diblokir. Pasukan besar yang ditunggu Xiao Liejun belum juga tiba. Sisi lainnya, Smith, pemimpin permainan, tersenyum sinis. Sekarang kita hanya perlu duduk santai dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Ini mungkin menjadi senjata baginya di masa depan. Dia bahkan lebih senang karena dia tidak mengungkapkan kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Namun setelah mengetahui hal ini, dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia terkejut untuk waktu yang lama, meskipun Smith, pemimpin permainan, telah selesai berbicara. Bola mata akan terbang keluar, ekspresi agen Black Hawk berubah drastis. Apa, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain, negara lang perang kita adalah. Agen Black Hawk sangat mengangguk, saya mengerti, semuanya telah dipahami. Itu karena kami sedang mengembangkan diri, dan pada saat yang sama kami melihat apa yang akan dilakukan laboratorium dewa. Kami telah menunggu mereka, benar sekali, agen bayangan bereaksi. Saya mendengar kepala biro, Smith, ucapkan ini, sebenarnya kita sudah tahu sejak awal hilangnya laboratorium dewa. Gejolak beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh mereka, aku tidak sadar kalau kerajaan elang perang kita sangat rendah hati dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Anda tidak terlibat dalam apapun? Anda tampaknya terisolasi dari dunia. Ya, benar. Itulah yang Anda pikirkan. Agen Black Hawk memandang kepala biro Smith dan menelan ludah. Mungkinkah akan menjadi seperti ini? Saya kira bahkan laboratorium dewa sendiri tidak memikirkannya. Faktanya, Biro Perisai Langit adalah dalang sebenarnya di balik layar, bersambung.